فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ikhwanul kiram, kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berkaitan dengan dalil-dalil khususnya hadisiyah dalam materi tentang pengesaan Rabb semesta alam. Jadi dari judulnya, materinya tentang materi tauhid, sebuah karya tulis ilmiah milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Pada pertemuan malam terakhir, judul bab yang kita ambil adalah tentang Allahu huwal malik. Allah adalah sang raja, alladzi mulkuhu mutlaq, yang mana kerajaannya adalah mutlak, yang mencakup segala sesuatu. Dari judul bab ini sekaligus dalil berupa ayat yang telah kita baca. Mungkin di sana ada kerajaan, yang di kehidupan dunia. Mungkin di sana ada kerajaan yang di permukaan bumi. Nah, namun kerajaan tersebut tetap di bawah kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembacaan hadis-hadis. Karena dalam judul ini sang penulis bawakan kepada kita hadis khususnya yang berkaitan dengan Al-Malik. Banyak sekali, masih ada sekitar 10-an lebih hadis yang akan kita baca dari apa yang Allah mudahkan untuk kita membacanya. Berkata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-Sabi' wal Ishrun, hadis yang ke-27 dari keseluruhan hadis yang ada dalam judul bab ini. Kata beliau, qala haddatsana qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Imam Muslim kitabnya Sahih Muslim merupakan kitab pada urutan kedua dari sisi kesahihan setelah Al-Qur'anul Karim. Dia dengan Imam Bukhari, dia sebagai murid, Imam Bukhari sebagai guru. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Muhammad bin Abdullah bin Numair kunyanya Abu Abdurrahman Al-Kharifi Al-Hamdani. Dan dia thiqah. Qala haddatsana Abi. Abi bapaknya Muhammad bin Abdullah bin Numair berarti Abdullah bin Numair Al-Kharifi, kunyanya Abu Hisham. Dan dia juga thiqah. Jadi anak meriwayatkan dari bapaknya, kedua-duanya ashabul hadis. Qala haddatsana Hisham, dan Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah bin Zubair, cucu dari sahabat Zubair bin Awam. Anaknya Zubair namanya Urwah, dia sendiri tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digolongkan di kalangan tabi'in. Dan Hisham adalah anak dari Urwah, cucu Zubair bin Awam. An Abi Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Qurashi, masyhur dengan kunya Abu Zubair Al-Makki. Qala kana Ibnu Zubair yaqul. Dari Abi Zubair, dahulunya Ibnu Zubair, maksudnya Ibnu Zubair di sini dari Abdullah bin Zubair bin Awam, sahabi. Bahkan dia dijuluki kaum Muhajirin yang paling pertama lahir di kota Madinah
Disebutkan dalam riwayat bahwasanya dalam keadaan hijrah ibunya Asma hamil. Setibanya dia di kota Madinah, dia lahir dan dia termasuk kaum muhajirin yang paling pertama lahir di kota Madinah. Abdullah bin Zubair. Kata Abu Zubair, kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim. Dahulunya Ibnu Zubair, yakni Abdullah bin Zubair, dia berkata pada setiap akhir dari salatnya ketika salam, ketika selesai salam, karena ini dubur. Dan dalam hadis-hadis yang lain juga adalah termasuk zikir setelah salat. Zikir setelah salam. Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair mengatakan dalam setiap akhir salatnya setelah selesai salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin waraw karihal kafirun. Belum. Dahulunya Ibnu Zubair berkata di akhir salatnya ketika selesai salam, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Milik dialah kerajaan, milik dialah juga pujian. Nah, pada riwayat yang sebelumnya alhamdulillah dikedepankan. Atau nam, lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Milik dialah kerajaan, milik dialah pujian. Dan dia terhadap segala sesuatu maha mampu, tidak ada daya serta upaya kecuali dengan izin dari Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia. Milik dialah karunia. Nah, milik dialah nikmat, milik dialah karunia, milik dialah pujian yang baik. Doa yang begitu agung. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mengikhlaskan agama kepadanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Nah, lanjut hadisnya, qala, kata Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya di akhir setiap salat beliau. Jadi termasuk zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir setelah salat, selepas salat. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas. 6. Dari sisi penyebutan tentang lahul mulku wa lahul hamd, milik dialah kerajaan. Nah, kepunyaan dialah kepemilikan seluruhnya. Pengikraran dari doa ini tentang kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kerajaan mutlak, kepemilikan mutlak. Adapun benda, barang, kepemilikan yang ada pada hamba-hamba atau makhluk ciptaan Allah juga merupakan milik Allah, kepunyaan Allah. Hamba hanyalah dititipi, diberikan, dianugerahi, dikaruniai dan dinikmati. Kalau pada 3 hadis yang sebelumnya, 3 hadis yang merupakan landasan hukum dalam judul bab ini. 6. Pengikraran tentang, artinya hadis-hadis yang akan datang setelahnya, penyebutan tentang zikir, penyebutan tentang doa, penyebutan tentang bacaan-bacaan, baik itu dalam sholat seperti hadis ini atau di luar sholat maksud kami, dan juga zikir-zikir yang lainnya yang terdapat penyebutan tentang al-mulku lillah, Allahu al-Malik, Allah adalah sang raja, kepemilikan adalah milik Allah seluruhnya, kepemilikannya mutlak. Nah, mulai dari sini doa setelah sholat. Yang sebelumnya lagi juga doa setelah sholat. Yang sebelumnya lagi yang kita baca pada pertemuan malam sebelumnya tentang talbiyah. Nah, talbiyah, al-ihlal ketika ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umrah yang dimulai dengan doa labbaik Allahumma labbaik. Kita lanjutkan. Masih pada judul bab yang sama tentang Allahu huwal malik. Allah adalah sang raja, kerajaan Allah mutlak. Berkata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau,
Ats-tsamin wal 20, hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Bukhari. Namanya Muhammad bin Ismail. Nah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kunyanya Abu Abdullah. Qala haddatsana Ismail bin Abdullah, kunyanya Abu Abdullah Al-Madani, dari kota Madinah. Qala haddatsani Malik, ini Malik al-Imam, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas, kunyanya juga Abu Abdullah Al-Madani, dari kota Madinah. An-Nafi', Nafi' adalah maula. Maula artinya budak yang dimerdekakan, masyhur dengan namanya Nafi'. Artinya dia dari mantan budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Didikan Umar bin Khattab dari mantan budak justru dia naik menjadi imam, bahkan guru dari seorang imam yang besar, Imam Malik. Kunyanya juga Abu Abdullah. Nah, dari 3 silsilah berturut-turut, atau sebelumnya Imam Bukhari kunyanya Abu Abdullah, Imam Malik juga Abu Abdullah, Nafi juga Abu Abdullah, atau bahkan 4 silsilah. Ismail juga bin Abdullah, Abu Abdullah, seluruhnya Abu Abdullah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, salah satu dari Al-Abadilah. Semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk sahabat sigor. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umratin yukabbiru ala kulli syarafin minal ardi thalatha takbirat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya apabila beliau pulang kembali dari bepergian seperti pulang perang, pulang haji ataupun pulang umrah, beliau bertakbir ketika melewati setiap jalan yang menanjak dari permukaan bumi sebanyak 3 kali takbir. Nah, 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini masyhur ketika melewati jalan yang menanjak untuk bertakbir. Hikmah di balik itu karena para ulama mengatakan setiap kali kita sebagai seorang hamba meninggi, jangan sampai menjadi sombong. Jangan sampai menjadi angkuh dengan ketinggian tersebut, meskipun itu hanya berupa perjalanan naik ke tempat yang tinggi. Oleh karena itu, tetap kita memuji Allah bahwasanya Allah lebih tinggi, Allah lebih besar dari segala sesuatu. Tsumma yaqul, kemudian beliau katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun, taibuna, abiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahdah. Kita lanjutkan lagi terjemahannya. Nabi SAW ketika pulang dari safar beliau seperti perjalanan perang atau haji atau umrah, setiap kali melewati tempat yang tinggi dari permukaan bumi, artinya menanjak, beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkata, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi Dia. Milik Dialah kerajaan, milik Dialah pujian, dan Dia terhadap segala sesuatu maha mampu. Kembali, ini dibaca 6 ketika pulang dari safar. Aibuna taibuna abidun, kembali, yakni pulang ke kampung halaman. Taibun, bertobat kepada Allah. Abidun, beribadah kepada Allah. Li rabbina hamidun, kami terhadap Rabb kami memujinya. Sadaqallahu wa'da, Allah telah membenarkan, menepati janjinya. Wa nasara abda, Allah telah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah telah menghancurkan musuh-musuh, kelompok-kelompok satu-satunya Allah semata. Dan dari hadis ini keterkaitan dengan judul bab jelas sekali masih berkaitan dengan penyebutan lahul mulku wa lahul hamd, milik Dialah kerajaan. Pengikraran bahwasanya kerajaan seluruhnya milik Allah dan kerajaan Allah adalah mutlak. Meskipun di sana ada kerajaan di permukaan bumi, meskipun di sana ada kerajaan yang mungkin memiliki kejayaan, hanya saja kerajaan mereka dan kejayaan mereka tersebut terbatas berkaitan dengan ruang dan waktu.
Berkaitan dengan ruang, bahwa mereka punya wilayah-wilayah tertentu, namun tidak memiliki seluruh wilayah di permukaan bumi. Mereka juga berkuasa pada waktu-waktu tertentu, mungkin saja kekuasaan mereka direbut sama yang lainnya, atau akan sirna kerajaan mereka dengan kematian sang raja, dan semisalnya. Kalau yang sebelumnya, pengikraran tentang mulkiyatullah, kerajaan Allah, kepemilikan Allah, selepas salat 5 waktu, kalau kali ini 6 doa yang dibaca ketika pulang dari safar. Pulang dari safar. Pengikraran tentang kerajaan Allah, kepemilikan Allah juga termasuk zikir-zikir yang dibaca ketika pulang dari safar. Sebelum masuk ke kampung halaman, doa ini dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna ta'ibuna abidun li rabbina hamidun. Shadaqallahu wa'dah wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Kita katakan bahwasanya hadis-hadis yang akan datang lagi, masih ada beberapa hadis, mungkin sekitar 10-an. Berkaitan dengan ini, pengikraran al-mulkiyah milik Allah Subhanahu wa taala dibaca di dalam doa, baik itu doa tertentu pada waktu tertentu, doa tertentu berkaitan dengan tempat tertentu. Seperti yang telah barusan kita baca. Demikian juga doa-doa secara mutlak, artinya tidak ada keterkaitan baik itu dengan tempat ataupun waktu. Ingat-ingat bahwasanya 2 hadis yang kita baca pada pertemuan kita malam hari ini, pengikraran tentang mulkiyah dibaca ketika selesai dari sholat 5 waktu. Yang sebelumnya juga 2 hadis dari Mughirah bin Syu'bah yang dia kirim surat kepada Muawiyah. Hadis yang barusan kita selesai dari ini juga adalah tentang pengikraran mulkiyah dibaca ketika pulang dari safar. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Berkata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala, At-Tasi' wal Ishrun, hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya. Diulang-ulang, kita masih di awal-awal, wa illa akan terulang berkali-kali nama Imam Bukhari. Masyhur dengan penisbatan kepada Al-Bukhari dari kota Bukhara, sekarang di wilayah Tajikistan kalau tidak salah, pecahan dari Uni Soviet. Namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Shadaqah bin Fadl. Shadaqah bin Fadl, punyanya Abdul Fadl Al-Marwazi. Dari wilayah Al-Maru. Kunyanya Abu Fadl dan dia thiqah, terpercaya. Qala akhbarana Al-Walid huwa ibn Muslim. Walid bin Muslim Al-Qurashi, kunyanya Abul Abbas. Kunyanya Abul Abbas. Qala haddatsana Al-Auza'i, namanya Abdurrahman bin Amr, kunyahnya Abu Amr, Imam Al-Auza'i min a'immati ahli Syam. Masyhur dengan penisbatan kepada Al-Auza'i, namanya adalah Abdurrahman bin Amr, Abu Amr. Qala haddatsani Umair bin Hani. Namanya demikian, Umair bin Hani, kunyanya Abul Walid Ad-Dimashqi. Qala haddatsani Junada bin Abi Umayyah. Junada bin Abi Umayyah Ad-Dausi, dari Yaman kelahiran. Kunyanya Abu Abdullah. Qala haddatsani Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, seorang sahabi jalil, kunyanya juga Abul Walid. Nam Al-Ansari Al-Khazraji. Ubadah bin Samit dari kaum Ansar. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah
wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kita artikan dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terbangun di tengah malam. Nah, terbangun di tengah malam artinya bukan bangun pagi. Tengah malam mungkin dia terbangun. Kemudian dia mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Milik dialah kerajaan, milik dialah pujian. Dan dia terhadap segala sesuatu maha mampu. Sampai pada potongan ini berulang-ulang kali tentang zikir tersebut ataupun lanjutan setelahnya terkadang berbeda-beda. Nah, baik itu selepas sholat, pulang dari safar, kemudian pada hadis ini juga zikir yang dibaca ketika terbangun di tengah malam. Segala puji hanya milik Allah, maha suci Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Allahu Akbar, ya Allah maha besar. Tidak ada daya serta upaya kecuali dengan izin dari Allah. Tsumma qala, kemudian dia katakan lagi, Allahumma ghfirli au da'a ustujiba lahu fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Kemudian dia berkata, setelah membaca zikir tadi yang barusan kita selesai darinya, kemudian dia berkata, ya Allah ampuni aku, atau dia berdoa, niscaya akan dikabulkan bagi dia. Apabila dia berwudu kemudian dia sholat, maka niscaya akan diterima sholatnya. Pertama-tama tentang keterkaitan antara hadis ini dengan jilbab, penyebutan lahul mulku wa lahul hamd. Nah, pengikraran tentang mulkiyah milik Allah, kerajaan dan kepunyaan hanya punya Allah, juga termasuk zikir yang dibaca ketika bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Nah, kemudian fawaidnya juga berkaitan dengan hal ini, barakallahu fikum jami'an. Doa ini ketika dibaca khususnya yang disebutkan dari alur hadis ini, ketika dibaca terbangun dari tengah malam termasuk sebab permintaan dia, hajat kebutuhan dia ketika dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan doa ini pengikraran tentang mulkiyah Allah Subhanahu wa taala sebab terkabulnya doa. Masya Allah. Nah, meyakini kepunyaan hanya milik Allah, kepemilikan hanya milik Allah, segala sesuatu punya Allah, kerajaan adalah kepemilikan Allah, termasuk sebab doa dia akan dikabulkan, salat dia akan diterima. Nah, meminta ampunnya dia, Allah akan kabulkan, Allah akan ampuni dia. Baik, kita lanjutkan. Kita sebutkan tadi bahwasanya hadis-hadis yang datang dalam judul bab ini seluruhnya kalau tidak seluruhnya, sebagian besarnya berkaitan dengan doa atau zikir atau wirid tentang pengikraran akan kerajaan Allah, mulkiyah, kepemilikan milik Allah. Yang berikutnya kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-Salatun. Nah, hadis yang ke-30. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. Sama di depan, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, kunyanya Abu Abdullah. An Sumai. Nah, demikian namanya. Maula Abi Bakrin. Sumai adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar sini adalah Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith. Dan Sumai adalah Abu Abdullah. Sering kita dapati seperti ini, bahwasanya justru yang menjadi ashabul hadis adalah dari kalangan maula seperti Nafi'. Nah, muridnya Ibnu Umar, demikian juga Ikrimah, maula, budak yang dimerdekakan. Sekaligus murid dari Ibnu Abbas. Bahkan Imam A'mash, Sulaiman bin Mihran juga dari kalangan maula, budak yang dimerdekakan. Allah angkat derajat mereka, padahal dahulunya mereka pernah tersentuh dengan perbudakan, dikarenakan ilmu yang mereka miliki, hadis yang mereka pikul. An Abi Saleh, masyhur dengan kunyah wailah, namanya adalah Zakwan As-Samman atau Az-Zayyad. Namanya Zakwan, murid dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, kanat lahu adla ishri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasy syaitani yaumahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun 'amila aktsara min dzalik." Nah, masih berkaitan dengan bab al-mulkiyah lillah, kerajaan, kepemilikan milik Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata atau barang siapa yang mengucapkan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Milik dialah kerajaan, milik dialah pujian, dan dia terhadap segala sesuatu maha mampu. Dalam sehari sebanyak 100 kali. Nah, artinya ini dibaca. Sebagian ulama menjadikan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini bagian daripada zikir di pagi hari. Zikir di pagi hari. Nah, atau kapanpun dia baca, dia ingat. Bahkan seandainya pun itu di sore hari atau di siang hari atau sore hari. Ada di sini mutlaq fi yaumin, dalam sehari. Sebanyak 100 kali. Maka setara dengan dia memerdekakan 10 orang budak. Subhanallah, satu budak saja dimerdekakan merupakan amalan yang luar biasa. Apalagi budak tersebut muslim. Artinya kita membebaskan dia dari perbudakan kepada makhluk. Nah, menuju kepada perbudakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi khidmat kepada majikannya, sekarang dia khidmat kepada Allah. Pahala yang lainnya juga adalah dicatat bagi dia, ditetapkan bagi dia 100 kebaikan dan dihapus dari dia 100 kesalahan. Doa yang sangat mudah untuk diucapkan. Sekaligus doa tersebut sebagai pelindung dari syaitan pada hari tersebut sampai dia masuk di sore hari. Dengan lafaz ini sampai masuk di sore hari, artinya ini termasuk 6 doa yang dimasyru'kan oleh Rasulullah SAW dibaca di zikir pagi hari sebanyak 100 kali. Luar biasa pahalanya. 6, seakan-akan dia membebaskan atau memerdekakan 10 budak. Terhapus dari dia 100 kesalahan, dicatat bagi dia 100 kebaikan. Sekaligus doa tersebut sebagai pelindung dia dari godaan syaitan pada hari tersebut sampai dia masuk di sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma jaa'a bihi illa ahadun 'amila aktsara min dzalik, dan tidak seorang pun mendatangkan yang lebih bagus daripada itu kecuali seseorang yang dia membaca lebih banyak daripada jumlah tersebut. Artinya doa ini ketika dibaca orang tersebut akan menjadi orang terbaik. Orang terbaik. Di sisi lain ketika orang lain tidak membacanya, dia membacanya, dia orang terbaik. Kecuali orang lain membaca lebih daripada jumlah bacaan dia, orang tersebut lebih baik. Nah, namun doa ini sangat banyak ditinggalkan oleh subhanallah kaum muslimin. Bisa dihitung jari, atau mungkin sangat jarang yang mengamalkan amalan seperti ini. Apalagi 100 kali. Nah, dan dibaca di antara deretan taib zikir di pagi hari, entah setelah sholat subuh kalau itu memungkinkan, atau dibaca atau dikala matahari terbit. Al-muhim masih di pagi hari, masukkan ini di antara deretan doa atau zikir atau wirid yang dibaca di pagi hari, dan keutamaannya luar biasa. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab jelas sekali masuk bagian daripada penyebutan atau pengikraran lahul mulku wa lahul hamd. Dan ini berulang-ulang kali. Nah, lahul mulku wa lahul hamd. Pengikraran akan mulkiyah milik Allah, kerajaan dan kepunyaan serta kepemilikan hanya milik Allah. Yang lainnya juga merupakan pemberian dan rezeki dan anugerah dari Allah. Kemudian pengikraran berkaitan juga dengan hadis ini. Pengikraran tentang mulkiyah milik Allah bukan cuma diikat bahwa itu dibaca selepas salat atau dibaca ketika pulang dari safar. Artinya selepas salat kita salat 5 waktu sehari semalam, dan itu barakallahu fikum jami'an tidak dalam 24 jam. Masih ada waktu-waktu kosong yang lainnya. Demikian juga dibaca ketika pulang dari safar. Nah, dan itu juga mungkin kita melakukan safar tidak setiap hari, beberapa waktu sekali.
Hadis yang barusan kita baca juga pada pertemuan atau maksud kami hadis yang kita baca paling terakhir tadi sebelum hadis ini. Di antara pengikraran akan mulkiyah milik Allah Subhanahu wa taala ketika terbangun dari tidur malam, terbangun di malam hari. Namun dengan hadis ini juga mengikat bahwasanya kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun hendaknya hadis 6 doa-doa semacam ini kita baca, karena tidak diikat bahwasanya ini hanya di waktu-waktu tertentu saja. Bahkan kapanpun kita baca dengan jumlah yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan keutamaan ini. Pengikraran tentang mulkiyah termasuk bagian daripada zikir yang jangan pernah kita terlewatkan dalam sehari. Pernah kita tanyakan atau maksud kami pernah ada pertanyaan yang sampai kepada guru kami Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala berkaitan dengan doa ini. Mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam doa seperti setara dengan memerdekakan 10 budak, terhapus 100 kesalahan, tercatat 100 kebaikan, sekaligus doa ini sebagai pelindung dari godaan syaitan sampai di sore hari, yakni pada hari tersebut. Bagaimana kalau seandainya seorang mungkin membaca baru setengahnya, artinya belum kenal 100, kemudian dia disebutkan entah ada kegiatan yang penting, kemudian jeda waktu dan dia lanjutkan kembali genap jumlah 100, apakah termasuk mendapatkan keutamaan ini? Kata Syekh, boleh, selama itu masih dalam waktu 1 hari. Mungkin di pagi hari dia membaca 10, 20, 30. Ada kegiatan, ada yang mendesak, akhirnya dia melanjutkan kegiatan dia, urusan dia yang mendesak tersebut. Selesai dari itu dilanjutkan lagi dengan angka mungkin 6, 10, 20, 30. Almuhim sampai di sore hari, keutamaan ini tetap dia dapat. Keutamaan ini tetap dia dapat. Seandainya pun dia kurang dari angka yang disebutkan di sini, keutamaan yang dia dapat pun tetap ada, namun kurang. Kalau 100 kali diulang doa ini setara dengan 10 budak yang dia merdekakan, artinya per 10 kali baca 1 budak dia merdekakan. Mungkin dia sempat cuma 10, berarti satu budak yang dimerdekakan. Atau 50 kali dia ulangi dia baca, berarti 5 kali 10, berarti 5 budak yang dia merdekakan, tidak genap 10. Semakin dia lengkapkan jumlah 100, akan semakin banyak pula keutamaan yang dia dapat. Kalau berkaitan dengan memerdekakan budak, demikian juga berkaitan dengan kebaikan yang dia dapat atau kesalahan yang terhapuskan. Kalau dia baca 50, berarti 50 juga kebaikan dia dapat, 50 juga kesalahan yang akan terhapus dari dia, dan semisalnya. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Al-Wahid wa Salatun. Hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim semoga Allah merahmatinya. Qala haddatsana Sulaiman bin Ubaidillah Abu Ayyub Al-Ghailani. Namanya Sulaiman, guru dari Imam Muslim, kunyanya Abu Ayyub Al-Ghailani Al-Mazini Al-Basri. Qala haddatsana Abu Amir yakni Al-Aqadi, kunyanya Abu Amir, namanya Abdul Malik bin Amr Al-Qaisi Al-Aqadi. Qala haddatsana Umar wa huwa ibn Abi Zaidah, Umar bin Abi Zaidah, kunyanya Abu Hafs, Umar bin Abi Zaidah Al-Hamdani. An Abi Ishaq, masyhur dengan kunya, terkenal Abu Ishaq As-Sabi'i dari Bani Sabi', namanya Amr bin Abdullah. An Amr bin Maimun, dari Amr bin Maimun. Akan ada lanjutan hadis ini. An Amr bin Maimun qala, dia berkata, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyara mirarin
kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Kita artikan. Berkata Amr bin Maimun, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Dialah kerajaan, milik Dialah pujian, dan Dia terhadap segala sesuatu maha mampu. Sebanyak 10 kali. Dan di sini tidak diikat bahwasanya entah itu dibaca di pagi hari, siang hari, sore hari. Tidak dibaca juga mengatakan bahwasanya ini dibaca setiap harinya. Tidak, al-muhim ini zikir mutlak. Zikir mutlak. Seakan-akan dia memerdekakan 10 jiwa dari kalangan anak keturunan Nabi Ismail. Nah, Ismail seorang nabi, memiliki kedudukan posisi di hadapan Allah, artinya mulia. Keturunan Ismail juga keturunan yang mulia dari bangsa Arab. Artinya doa ini doa yang luar biasa. Keutamaannya seakan-akan dia memerdekakan orang-orang yang mulia, yakni di permukaan bumi, anak keturunan Nabi Ismail. Lanjut hadisnya, masih ada lanjutannya. Wa qala Sulaiman, qala haddatsana Abu Amir. Ini berkata Sulaiman bin Ubaidillah. Lanjut dari hadis ini. Qala haddatsana Abu Amir. Abu Amir telah terdahulu tadi, yakni Al-Aqadi. Nah, namanya Abdul Malik bin Amr Al-Qaisi. Qala haddatsana Umar ibn Abi Zaidah, kunyanya Abu Hafs. Qala haddatsana Abdullah bin Abi Safar. Ani Sya'bi, Amir bin Syarahil, masyhur dengan Sya'bi, Abu Amr. Nah, An Rabi' bin Husain. Bimisli dzalika, sama dengan hadis yang di depan. Namun lanjutnya dia, qala faqultu lir-Rabi', namun aku katakan kepada Ar-Rabi'. Nah, ini kata Sya'bi, aku katakan kepada Rabi'. Mimman sami'tahu, dari siapa engkau mendengar hadis ini? Qala min Amr bin Maimun, dari Amr bin Maimun. Artinya ini namanya tasabbut, tabayyun. Mencari kejelasan apa yang mereka dengar dari ilmu sampai kepada siapa, karena ini dari ucapan Amr bin Maimun. Namun orang yang di atas dia ingin mengetahui dari siapa kalian dengar, dari siapa engkau dapati. Qala min Amr bin Maimun, dari Amr bin Maimun. Qala fa ataitu Amr bin Maimun faqultu bimman samita, akhirnya aku mendatangi Amr bin Maimun, aku pun bertanya kepada dia, dari siapa engkau mendengar hadis ini. Qala min Ibnu Abi Laila, aku mendengarnya dari Ibnu Abi Laila. Nah, mendengarnya dari Ibnu Abi Laila. Qala fataitu Ibnu Abi Laila faqultu mimman samita, akhirnya aku mendatangi lagi Ibnu Abi Laila, dari siapa engkau mendengar hadis ini? Qala min Abi Ayyub Al-Ansari yuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Laila pun memberikan jawaban bahwasanya aku mendengar dari Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, sahabat yang mulia. Namanya Khalid bin Zaid. Masyhur dengan kunya Abu Ayyub Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari. Semoga Allah Ta'ala beridanya. Jadi dia menceritakan bahwa dia mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Terakhir dari hadis ini keterkaitan dengan judul bab juga penyebutan tentang pengikraran dari doa ini, al-mulkiyah lillah, kerajaan milik Allah, kepunyaan milik Allah, kepemilikan milik Allah. Nah, dan zikir-zikir semacam ini bukan cuma diingat bahwasanya dibaca setelah selesai sholat, atau bukan cuma setelah kepulangan dari safar, atau bukan cuma dibaca mungkin hanya sekali dalam sehari seperti terbangun di tengah malam. Bahkan ini adalah zikir yang mutlak, kapanpun, dimanapun, tidak terikat tempat dan waktu, dibaca semampunya. Nah, bahkan ketika diulang semakin banyak pengulangannya akan semakin banyak pula keutamaannya. Kalau dibaca 10 kali mendapatkan keutamaan seakan-akan dimerdekakan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail. Kalau ditambahkan lebih daripada itu 100 kali, nah akan semakin besar juga pahalanya sebagaimana yang telah terdahulu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terakhir kata penulis, warawahul Bukhari, dan hadisnya juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Masih terdapat beberapa hadis, sudah kurang dari 10, insyaallah kita akan lanjutkan pada lain waktu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.